Perkenalkan, nama saya Christine Indri Medelu dengan NIM 2014201008 dari kelas A1 Keperawatan semester 3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tingkat semester dengan dosen pengampu Nurse Pania Tampilan Escape Nurse dengan mata kuliah Keperawatan Maternitas 1. Saya adalah salah satu mahasiswa yang aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Akan menjelaskan tentang fisiologi postpartum dan asuhan keperawatan postpartum. Periode postpartum adalah waktu penyembuhan dan perubahan waktu kembali pada keadaan tidak hamil serta penyesuaian terhadap hadirnya anggota keluarga baru. Asuhan keperawatan pada masa postpartum dibagi dalam 3 periode. Yang pertama, immediate postpartum, masa 24 jam postpartum. Kedua, early postpartum pada minggu pertama postpartum. Ketiga, late postpartum pada masa minggu kedua sampai dengan minggu ke-6 postpartum. Masa nifas atau masa puerperium adalah masa setelah partus selesai dan berakhir setelah kira-kira 6 minggu. Masa nifas atau puerperium adalah masa yang dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil. Perubahan sistem reproduksi. Yang pertama, involusi uterus. Involusi uterus atau pengerutan uterus merupakan suatu proses kembalinya uterus ke keadaan sebelum hamil. Uterus ibu yang baru melahirkan masih membesar. Jika diraba dari luar TFU, kira-kira 1 jari di bawah pusat. Hari kedua uterus masih membesar dan setelah itu berangsur-angsur menjadi kecil. Hari ketiga kira-kira 2-3 jari di bawah pusat. Hari kelima pada pertengahan antara pusat dan simhipis. Hari ke-7 kira-kira 2 atau 3 jari di atas simhipis. Hari ke-9 kira-kira 1 jari di atas simhipis. Hari ke-7 biasanya uterus dari luar tidak teraba lagi. Jika sampai 2 minggu setelah melahirkan, uterus belum juga masuk panggul subinvolusi. Subinvolusi adalah kegagalan uterus untuk kembali pada keadaan tidak hamil. Penyebab paling sering adalah tertahannya pragame, plasenta, infeksi, dan perdarahan lanjut. Penanganan diberikan antibiotik jika terjadi infeksi dan uterotonika untuk memperbaiki kontraksi. Kontraksi uterus. Kontraksi uterus terus meningkat setelah bayi keluar, yang merupakan respon dari penurunan volume intrauterin yang sangat besar. Upaya untuk mempertahankan kontraksi uterus selama masa awal nifas biasanya dilakukan dengan suntikan oksitoksin secara IF dan atau IM setelah plasenta lahir. Dapat lakukan inisiasi menyusui dini atau IMD, di mana membiarkan bayi di payudara ibu setelah lahir. After pains. Dalam minggu pertama setelah bayi lahir, mungkin ibu mengalami kram atau mulas pada abdomen yang berlangsung sebentar atau after pains. Timbul karena kontraksi uterus yang mendorong gumpalan darah dan jaringan yang terkumpul di dalam uterus. Kram atau mulas akan lebih terasa pada saat menyusui bayi. Stimulasi atau rangsangan puting menimbulkan refleks pada uterus. Lochia. Lochia adalah darah dan cairan yang keluar dari vagina selama masa nifas. Lochia mempunyai bau amis atau nyeri, dan volumenya berbeda-beda untuk setiap ibu. Lochia mengalami perubahan karena proses involusi, mula-mula berwarna merah, kemudian berubah merah tua sampai warna kekuningan atau keputih-putihan. Vagina dan perineum. Pada minggu ketiga, vagina mengecil dan timbul kembali rugai atau lipatan atau kerutan. Perineum menjadi agak bengkak atau edema atau memar, dan mungkin ada luka jahitan, bekas robekan atau episiotomi. Perhatikan tanda 2 infeksi pada episiotomi seperti nyeri, merah panas, bengkak, atau keluar cairan. Penyembuhan luka berlangsung 2-3 minggu.
Perubahan sistem kardiovaskuler, kehilangan darah selama persalinan 400-500 cc atau partus normal SC 700-1000 cc, kadar HB dan HT dalam 2 hari pertama pasca partum mengalami perubahan. Perubahan volume darah SDP 15-20, berkeringat banyak, mekanisme tubuh untuk mereduksi cairan yang bertahan selama kehamilan dikeluarkan melalui kulit. Denyut jantung, volume secukup curah jantung meningkat selama 30-60 menit pasca partum, sirkulasi umum. Perubahan sistem perkemihan, peningkatan kapasitas kandung kemih setelah bayi lahir, trauma akibat lahir dan efek anestesi yang menghambat. Fungsi neural menyebabkan keinginan berkemih menurun, distensi kandung kemih. Saluran kemih kembali normal dalam waktu 2-8 minggu tergantung pada keadaan status sebelum persalinan, lamanya partus skala 2, besarnya tekanan kepala yang menekan pada saat persalinan. Perubahan sistem pencernaan, konstipasi sering terjadi pada ibu setelah melahirkan, makanan padat dan kurang serat selama persalinan, penggunaan tenaga pada kala 1 persalinan, menurunkan tonus otot-otot abdomen, takut untuk BAB karena nyeri pada luka episiotomi. Fungsi usus besar akan kembali normal pada akhir minggu pertama, nafsu makan bertambah dan rasa tidak nyaman perineum menurun. Perubahan dinding abdomen pada hari pertama setelah melahirkan, abdomen akan tampak menonjol seperti masih hamil. Dalam 2 minggu pasca melahirkan, abdomen akan rileks. Dinding abdomen kembali ke keadaan sebelum hamil sekitar 6 minggu. Diastesis rectus abdominalis atau DRA, suatu pemisahan otot-otot dinding abdomen, bisa terjadi selama kehamilan terutama pada ibu dengan tonus otot abdomen buruk. Garis 2 triase atau guratan 2 pada perut, merenggangnya dan pecahnya serabut elatis kulit secara bertahap akan memudar tetap masih tampak. Perubahan sistem integumen, perubahan aktivitas melanin pada kehamilan yang menyebabkan hiperpigmentasi pada puting susu, areola dan linea nigra secara berangsur-angsur menurun setelah persalinan. Rambut halus yang tumbuh tebal pada waktu hamil akan menghilang setelah persalinan. Perubahan sistem muskuloskeletal, sebagian besar wanita melakukan ambulasi atau bisa berjalan 4-8 jam postpartum. Ambulasi dini dianjurkan untuk menghindari komplikasi, meningkatkan involusi. Kaki belum mengalami perubahan yang berarti membutuhkan sandal dan sepatu yang lebih besar. Perubahan sistem endokrin, selama kehamilan payudara disiapkan untuk laktasi. Payudara terjadi dengan adanya penambahan sistem vaskuler dan limfatik sekitar mamae. Kolostrum, cairan payudara yang keluar sebelum produksi susu, terjadi pada trimester ketiga dan minggu pertama postpartum. Perubahan TTV, suhu tubuh pada 24 jam pertama mungkin meningkat 38 derajat Celcius, meningkat kerja otot, dehidrasi, dan perubahan hormonal. Jika mencapai 38 derajat Celcius pada hari kedua sampai berikutnya, adanya infeksi. Nadi 6-7 jam pasca partum sering ditemukan bradikardi 50-70 kali per menit dan dapat berlangsung 6-10 hari pasca partum, menurunkan usaha jantung, menurunkan volume darah, dan meningkatkan stroke volume. Tekanan darah selama beberapa jam setelah melahirkan, ibu dapat mengalami hipotensi ortostatik atau penurunan 20 mmHg yang ditandai pusing segera setelah berdiri 46 jam pertama. Pernafasan atau respirasi lambat atau normal ibu dalam keadaan istirahat atau pemulihan, pernafasan cepat kurang dari 30 kali per menit, tanda 2 shock. Perubahan psikologis postpartum, ikatan antara ibu dan bayi atau bonding attachment. Istilah attachment atau
kasih sayang dan bonding atau ikatan, menjelaskan persatuan atau pertalian antara orang tua dan anak. Kondisi yang dapat mempengaruhi ibu dan anak: 1. Kesehatan emosional ortu atau termasuk kemampuan untuk mempercayai orang lain. 2. Sistem dukungan sosial yang meliputi pasangan hidup, keluarga, dan teman. Ketiga, suatu tingkat keterampilan dalam berkomunikasi dan dalam memberi asuhan yang kompeten. Keempat, kedekatan orang tua. Dan kelima, kecocokan orang tua dan bayi. Perubahan psikologis pada masa nifas terjadi karena pengalaman selama persalinan, tanggung jawab peran sebagai ibu, adanya anggota keluarga baru atau bayi, peran baru sebagai ibu dan bayi. Tujuan asuhan postpartum: melakukan pencegahan, diagnosa dini, dan pengobatan komplikasi pada ibu, merujuk ibu ke asuhan tenaga ahli bila mana perlu, dan memperkuat keyakinan diri ibu dan memungkinkan ibu melaksanakan peran ibu dan dalam situasi keluarga. Imunisasi ibu terhadap tetanus, mendorong agar melaksanakan metode yang sehat tentang makan bayi dan meningkatkan pengembangan hubungan antara ibu dan bayi yang baik. Pengkajian riwayat kesehatan, keluhan yang dirasakan ibu saat ini, adakah kesulitan atau gangguan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, misalnya pola makan, eliminasi, mobilisasi. Riwayat persalinan, komplikasi, laserasi, episiotomi. Obat atau konsumsi, perasaan ibu berkaitan dengan kelahiran bayi, penerimaan terhadap peran. Adakah kesulitan dalam pemberian ASI dan perawatan bayi sehari-hari? Bagaimana rencana menyusui atau ASI eksklusif atau tidak? Rencana merawat bayi di rumah atau dilakukan sendiri atau dibantu orang tua atau mertua? Bagaimana dukungan suami atau keluarga terhadap ibu? Pengetahuan ibu tentang nifas. Pemeriksaan fisik, keadaan umum, kesadaran, TTV, tekanan darah, nadi, suhu, dan pernafasan. Payudara, pembesaran, puting susu menonjol atau mendatar, adakah nyeri atau lecet pada puting, ASI atau kolostrum sudah keluar, adakah pembengkakan radang atau benjolan abnormal. Abdomen, TFU, kontraksi uterus, eliminasi kandung kemih kosong atau penuh, BAB, konstipasi, takut sakit, genitalia atau perineum, pengeluaran lochia atau jenis jumlah warna bau, oedem, kebersihan perineum, hemoroid pada anus, luka episiotomi, tanda 2 reda atau redness edema, ecchymosis, diasher atau approximate. Ekstremitas bawah, pergerakan gumpalan darah pada otot kaki menyebabkan nyeri edema, kuman atau varises, istirahat tidur lama penyebab, psikososial, sikap, kemampuan, tingkat kelemahan. Pemeriksaan laboratorium, darah, hemoglobin, dan hematokrit 24 jam postpartum jika HB kurang 10 gram %. Dibutuhkan suplemen Fe, eritrosit, leukosit, trombosit. Klien dengan Dover kateter diperlukan kultular urin. Diagnosa keperawatan, risiko tinggi infeksi, trauma jalan lahir pada jaringan, konstipasi atau retensi urin, nyeri setelah persalinan trauma jalan lahir, gangguan pola proses persalinan yang lama, perawatan dan rutinitas di rumah sakit, nyeri, involusi rahim, trauma perineum, episiotomi, hemoroid, pembengkakan payudara, resiko tinggi cedera, perdarahan pasca, efek anestesi. Proses menyusui tidak efektif, nyeri, pengaturan posisi bayi, kecemasan, stres, perubahan struktur keluarga dan transisi ke masa orang tua, isolasi sosial, kebutuhan merawat bayi, risiko terjadinya homograbia, datonia uteri atau trauma, kurang perawatan diri atau personal hygiene, keletihan.
intervensi keperawatan, mencegah infeksi, mempertahankan lingkungan yang bersih, mengganti tumpon atau pembalut sesering mungkin, perawatan luka, episiotomi atau laserasi, cuci tangan sebelum dan sesudah tindakan, mencegah distensi kandung kemih, membantu ibu ke kamar mandi atau berkemih di bedpan, mendengarkan air mengalir atau meredam tangan air hangat atau memercik air ke bagian perineum, memberi rasa nyaman, kompres hangat, teknik relaksasi, distrasi atau seat bath. Seat bath merupakan metode mandi di mana pinggul dan pantat direndam di dalam air hangat dengan suhu 40 derajat Celcius menggunakan efek terapeutik uap hangat pada perineal dan anal. Analgenik, istirahat, ambulasi, dan latihan fisik, menggosok panggung, memberi obat tidur jika perlu, menyesuaikan kegiatan rumah sakit pasca partum. Mengatasi kecemasan, dorong ibu untuk mengungkapkan perasaan, libatkan suami dan keluarga untuk memberikan dukungan. Kampus saya yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado atau biasa disebut dengan UNPI. Kampus kami mempunyai 6 program studi. Yang pertama Fakultas Keperawatan, Pertanian, Politik dan Budaya, Fakultas Hukum, Fakultas Sastra, dan Fakultas Teknik. Jika Anda masih bingung mencari tempat kuliah, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kampus kami juga mempunyai program beasiswa dan bidik misi. Untuk info yang lebih lanjut, silakan hubungi link di bawah ini. Sekian dan terima kasih.